Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Salam kenal. Nama saya adalah Pungkas. Ya, beberapa panggil saya Pungkas, beberapa ada yang panggil saya Pupung. Pupung adalah panggilan nama kecil saya. Saat ini saya tinggal di Semarang bersama dengan istri dan 2 anak saya. Saya tinggal dan bekerja di kota Semarang. Dan hari tadi siang saya memutuskan untuk membuat channel ini. Channel yang mau saya pakai untuk sharing, diskusi tentang hal-hal rohani Kristen. Dan saya ada alasan tersendiri untuk itu. Kenapa saya rindu untuk membuat channel ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saat ini, ya tentu saja karena topiknya tentang rohani Kristen, saya sendiri adalah seorang yang lahir sejak kecil itu sebagai seorang Kristiani, dididik oleh orang tua saya juga secara Kristiani, dan saat ini saya berjemaat di GKN Ebenezer Semarang, ya, Gereja Kristen Nazaren. Saya sendiri pernah bertumbuh, terutama masa-masa awal pelayanan saya itu di GKN Gloria Jogja. Pada waktu saya masih kuliah di Jogja, dan pada waktu itu saya dididik oleh gembala sidang yang namanya Pendeta Sigit Obaja Karyono. Nah, itu sedikit tentang saya. Kembali lagi tentang alasan, ya tadi saya sempat bilang ada alasan tersendiri kenapa saya pengen bikin channel ini, dan saya pengen bisa diskusi dengan teman-teman. Silakan chat di kolom komentar, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ, dan bahkan mungkin kedepannya kita bisa bikin semacam persekutuan online ya, berkomunitas secara online. Nah, jadi seperti orang-orang Kristen pada umumnya, saya juga pernah mengalami masa-masa berat, teman-teman. Dan di masa-masa yang berat itu, karena suatu alasan, saya minim sekali komunitas offline yang saya punya, sehingga saya merasa kering, ya, dan sangat lemah secara iman. Bahkan ada satu titik di mana saya merasa hendak melepaskan iman. Wah, itu parah banget ya teman-teman ya, tapi itu kenyataannya. Bahkan saya hampir kehilangan keluarga saya, saking lemahnya. Ditambah lagi pada waktu itu, orang yang saya kagumi dan saya jadikan teladan dalam kehidupan saya, namanya itu Joshua Harris. Nanti saya akan tambahkan linknya, link YouTube-nya di di description ya. Dia memutuskan untuk bercerai dengan istrinya dan meninggalkan iman. Wah, itu berat banget teman-teman. Rasanya kayak, orang ini yang dijadikan teladan, malah di masa-masa terberat dia sendiri katanya dia capek, dan dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kekristenan. Wah, itu berat banget buat saya. Tapi ya, sebelum tapi ya, dan pada masa-masa itu saya kemudian saya coba cari komunitas offline di daerah sini, deket-deket rumah saya, tapi belum dapat gitu. Dan kemudian saya juga cari online, artinya saya cari mungkin ada komunitas online kali ya, siapa tahu ada. Saya cari di Google, nggak ketemu juga gitu. Dan ya, saya berharap mungkin kita bisa buat sebuah pelayanan yang bisa jangkau secara online, karena banyak sekali teman-teman orang-orang yang mereka apa ya istilahnya itu, tidak punya komunitas offline, dan mereka terkucilkan dari dunia sekeliling mereka. Dan mereka tapi mereka punya gadget, mereka punya internet, dan mereka mungkin pernah mencari bantuan secara online. Nah, mungkin ini ide. Saya yakin juga ada teman-teman yang punya pemikiran sama, bahkan mungkin sudah mulai melakukan sesuatu ya untuk itu. Nah, jadi itu alasan saya kenapa saya membuat channel ini. Saya merasa sangat lemah pada masa-masa itu. Nah, sampai pada suatu ketika malam hari, saya mendapat jawaban dari semuanya tentang kehidupan yang menurut saya pada waktu berat, dan
membuat saya hampir menyerah gitu ya, tentang baik tentang kehidupan maupun tentang iman. Nah, di malam itu saya menyadari satu hal, teman-teman. Kenapa saya dulu menggebu-gebu seperti itu untuk melayani secara luar biasa gitu. Nah, tapi kemudian berjalannya waktu, semakin ya usianya semakin bertambah gitu ya, teman-teman. Bukannya makin semangat gitu, tapi malah rasanya kok semakin mundur gitu loh. Nah, itu saya berpikir tadinya bahwa kenyataan itu tidak idealisme kekristenan itu tidak bisa dipaksakan dalam kehidupan kenyataan. Sehingga saya merasa ini udah waktunya untuk meninggalkan kekristenan seperti itu. Dan mungkin itu juga yang membuat Joshua Harris berpikir hal yang sama ya. Ada sesuatu yang dirasa terlalu berat dan terlalu melelahkan antara kekristenan dengan dunia nyata seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini, teman-teman. Cukup sederhana. Yang pertama, ternyata saya menyadari bahwa saya sudah menjadi seorang tukang roti yang kelaparan. Nah, ini saya dapat jawaban ini dari konsultasi atau konseling dengan kakak saya yang saat ini ada di Jogja. Dia berkata, wah, kamu seperti tukang roti yang kelaparan. Teman-teman mungkin bingung ya, tukang roti ya. Dia tukang roti itu dia membuat roti, artinya dia melayani orang lain, dia membuat orang lain kenyang, tapi dia sendiri tuh nggak makan, dia sendiri kelaparan gitu. Nah, berarti ada yang salah dengan cara hidupnya si tukang roti ini gitu. Mestinya dia nggak bakal kelaparan karena dia punya roti gitu, dia bisa bikin roti gitu. Nah, ternyata itu yang saya alami. Dan kemudian saya menyadari bahwa kenapa saya begitu menggebu pada waktu itu, ya karena waktu itu saya benar-benar gencar dengan persekutuan, mendengar jadi persekutuan hampir setiap hari, kemudian ada pemuritan, ada komsel, ada doa malam, itu saya gencar ikut semua. Dan di situ ayat-ayat firman Tuhan dengan gencar juga saya dapatkan, saya terima. Jadi kayak banyak sekali pengajaran-pengajaran pada waktu itu yang saya terima gitu. Ya, jadi itu yang menguatkan saya. Dan malam itu saya menyadari bahwa ya, saya harus kembali kepada firman. Nah, sayangnya banyak gereja, banyak komunitas yang mungkin lupa atau mungkin terlalu banyak mengurusi hal-hal di luar firman gitu, teman-teman, sehingga membuat orang itu menjadi lemah seperti itu. Ya, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lagi, tapi itulah perkenalan dari saya. Saya berharap semoga ini bisa menjadi sarana untuk kita boleh sharing, diskusi, dan saling menguatkan seperti itu. Ya, mungkin itu dulu aja perkenalan dari saya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.